Dan itu sebenarnya dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan perjalanan yang terintegrasi. Sehingga masyarakat berpergian itu nggak ragu. Pokoknya kalau gue pergi naik angkutan umum pasti ada jadwal, pasti ada keberlanjutannya. Bayangin Mbak Intan, Jakarta dengan kolaborasi pemerintah pusat sudah mampu merubah men-shifting masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum lebih daripada 2,5 juta per hari. Waduh, dan saya salah satunya. Iya, saya juga naik kereta api setiap hari. Very soon kita akan menyiapkan angkutan-angkutan perkotaan yang massal, dan hingga masyarakat ngapain lagi capek-capek bawa mobil. Iya gitu betul, loh. bawa motor sampai encok ya Pak. Tinggal Mendingan naik duduk angkutan umum mahal, massal. sejuk nyaman sampai ke tujuan. Halo, selamat datang di Hoop Talks, Let Hoop and Talk. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Intan di episode kali ini. Sebelum kita mulai, Intan mau nanya dulu sama Hoop Fams. Pernah gak sih Hoop Fams itu bingung ketika naik angkutan umum massal? Misalnya udah sampai stasiun, sampai bandara atau sampai pelabuhan, terus bingung karena gak ada angkutan lanjutannya. Waduh, bisa dibayangin juga Indonesia yang sebegitu luasnya ada 17.000 pulau. Gimana kalau misalnya angkutan umum massalnya gak terkoneksi atau terintegrasi? Ngomongin soal integrasi, di episode kali ini Intan udah kedatangan nih sama orang yang paling paham banget soal integrasi, karena beliau ini merupakan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Selamat datang Pak Rizal Wasa. Halo Pak, selamat datang di Hoop Talks. Tempat yang paling seru katanya ya. Luar biasa ini. Kebetulan ini Hoop Fam sebagai informasi, Ditjen Imtram ini adalah salah satu unit eselon 1 yang paling baru, paling bontot gitu ya. Dan Pak Dirjen Rizal Wasal ini ibaratnya adalah nahkodanya. Wih, udah siap nih Pak? Siap. Siap banget ya. Baby bongsor yang siap. Oke. Baby bongsor. Oke, Pak Intan tadi kan nanya sama Hoop Fam, pernah nggak ngalamin yang tadi kesulitan dalam transportasi lanjutan karena tidak terintegrasinya angkutan umum massal? Iya. Mungkin punya pengalaman Pak Rizal, gimana? Iya juga. Jakarta itu kan sebenarnya paling keren ya. Dia lengkap transportasinya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah pun keren banget. Ya. Jakarta dikucur, dia dengan Transjakartanya, dengan MRT-nya, MLRT Jakartanya, beliau berani keluar melayani daerah aglomerasi Jabodetabek. Bahkan sekarang Transjakarta juga sudah membuka trek-trek baru. Dan itu sebenarnya dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan perjalanan yang terintegrasi secara fisik, secara moda, dan secara jadwal. Ya, dalam rangka itu, walaupun ada juga titik-titik ternyata masih ada yang remote, daerah yang belum terlayani dengan baik, hingga tadi teman-teman mungkin ada yang, nah gue naik apa nih nyambutnya begini gitu loh pastinya. Atau enggak, ini lama amat sih nunggunya. Itu sering tuh Pak terjadi. Ini masih terjadi ya. Tapi kalau tadi kan ngomongin Jakarta, mungkin teman-teman di luar Jakarta mungkin lebih sulit lagi bisa jadi ya Pak ya. Dan ini juga mungkin yang jadi salah satu urgensi dari kebutuhan akan integrasi transportasi umum. Mungkin Bapak boleh menjelaskan sebenarnya seberapa urgen sih, seberapa penting sih integrasi itu dalam sistem angkutan umum massal Pak? Seberapa pentingnya, yang jelas bahwa kalau kita mengintegrasikan sistem transportasi, kita berharap bahwa nanti ke depannya itu transportasi kita bisa lebih efisien dan efektif. Tepat waktu, berjadwal, dan mudah. Artinya kami berkonsep bahwa ke depan itu adalah, kalau sebelumnya bicara transportation seamless transportation with integration, sekarang enggak, kita bicara seamless integration. Bagaimana kita melakukan perjalanan terintegrasi yang seamless, tanpa hambatan, tanpa kendala, hingga masyarakat berpergian itu enggak ragu. Pokoknya kalau gue pergi naik angkutan umum pasti ada jadwal, pasti ada keberlanjutannya. Makanya hadir Ditjen Imtram ke depan untuk memastikan kemudahan masyarakat dalam melakukan perjalanan, baik penumpang juga barang. Nah, sebenarnya kan tadi kan Bapak bilang itu adalah urgensi dari transportasi. Tapi kan tadi kan mungkin kita baru bahasnya tadi Bapak sebut juga di Jakarta. Bagaimana sih Pak sebenarnya konsep integrasi transportasi kalau misalnya di daerah? Apakah sama juga? Iya. Sebegitu urgensi? Kita berharap seperti itu ya gitu loh. Kalau memang apa yang kita di Jakarta ini menjadi suatu konsep integrasi yang
pemerintah itu berani untuk melakukan terobosan-terobosan gitu. Ini kita berharap pemerintah-pemerintah daerah lainnya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota bisa mengambil langkah yang sama gitu loh. Bagaimana berpola pikir sama bahwa dengan angkutan umum, dengan mengutamakan angkutan umum itu banyak keuntungan kita peroleh pemerintah daerah dari sisi efisiensi, dari sisi waktu, dari sisi pendapatan keuangan lainnya. Itu sangat berdampak dengan adanya integrasi transportasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi saking pentingnya sebenarnya sangat berdampak ya. Sangat berdampak. Dan nggak cuma kemudahan orangnya, tapi bahkan sampai perekonomian ya. Tadi Bapak bahkan juga bilang sampai logistik juga bisa berdampak kalau semuanya sudah terintegrasi. Nah, itu mungkin jadi salah satu alasan ya Pak, kenapa Ditjen Intram ini hadir sebagai unit eselon 1 di Kementerian Perhubungan. Sebagai nahkoda Ditjen Intram, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak sih Pak? Apa saja sih sebenarnya mandat utama dari Ditjen Intram ini Pak? Sederhana loh, gimana tapi tuh, seru. Tidak seru. Hanya di sini serunya, di Ditjen Intram juga seru. Gimana tuh Pak? Coba boleh dijelaskan. Sederhana, bahwa Ditjen Intram ke depan harus memastikan akhirnya bahwa sistem transportasi yang ada di Indonesia, baik antar dan multimodanya harus seamless posisinya. Seamless, terintegrasi. Bagaimana dia itu terhubung, connect, bagaimana dia terpadu, integrasi dan sustain. Artinya mulai first mile, last mile-nya, train line-nya, feedernya itu harus terintegrasi satu sama lainnya dan seamless. Jangan terintegrasi terus nggak seamless. Dia ada kelanjutannya, jadwalnya nggak jelas. Turun dari pesawat mau naik bis, jaraknya jauh banget di luar. Dan itu biasanya nggak tepat waktu. Pesawat jam 10, keretanya baru jalan jam 10.30, lama banget. Atau bahkan baru datang. Ini yang tugas besok daripada Ditjen Intram memastikan itu, mengevaluasi kondisi yang ada saat itu. Jadi kalau nanti sederhana gini nih, kalau nanti ada Ditjen Intram ini ada node atau simpul atau ruang. Ada node itu bisa pelabuhan, bisa bandara, bisa terminal, bisa stasiun. Ada terbangun tapi belum ada akses. Wah, ini boleh ditanya, Intram tuh ngapain aja gitu loh. Ada node, ada Intram terus terhubung, tapi nggak terpadu. Ditjen Intram ngapain aja loh, kok nggak ada hubungan, nggak terpadu gitu loh. Terus kok nggak ada aksesnya, ngapain aja. Jadi kami makanya tahapannya sekarang ini mereview dulu, mengevaluasi yang sudah eksisnya ada itu gimana kondisinya. Setelah ketemu existingnya, kita akan lihat ke depannya perencanaan apa yang kita lakukan. Nanti kami punya segudang gambar yang bisa kita overlay. Not ini per kota seperti apa, tersambung nggak sih untuk penumpang, tersambung nggak sih untuk barang, sudah tersambung, udah terpadu nggak sih? Kita bisa lihat di peta gitu posisinya. Ya, jadi ke depan itu tugas kami saat ini memang mereview dan memastikan ke depan semuanya terintegrasi atau tersambung dengan baik. Baik, itulah sebabnya pada tahun 2024 ya Pak, Ditjen Intram ini akhirnya hadir diresmikan melalui Perpres nomor 173 tahun 2024 terkait dengan pembentukan Ditjen Intram yang tadi Pak Rizal udah menjelaskan bahwa sebenarnya punya tugas yang cukup kompleks ya. Dan sangat seru. Kalau nahkoda yang pengalamannya udah di laut terombang-ambing bilangnya seru. Seru. Dan sebenarnya itu juga urgensi ya Pak ya dari integrasi di transportasi di seluruh Indonesia ya Pak yang sebenarnya belum memadai. Tadi Pak Dirjen bilang dari first mile, mungkin boleh dijelaskan kali ya Pak. Dari rumah ya Pak, misalnya kita mau datang ke naik kereta jarak jauh ke stasiun, udah ada belum ya angkutannya? Itu akan dievaluasi. Terus setelah sampai di stasiun, sampai stasiun tujuan, seberapa mudah di sananya? Seberapa mudah, baik. Terus di stasiun pilihannya ada nggak nih? Kalau udah ada, jadwalnya udah sinkron belum nih? Gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih, Mbak Intan, perlu banget karena ada juga loh banyak sistem kita sudah terintegrasi, terintegrasi dengan baik, tapi sosialisasinya nggak ada. Nah, ini yang keren nih, peranan Mbak Intan sini yang memastikan bagaimana sosialisasi itu terus kita lakukan. Baik. Mengoro-moro, menginformasi masyarakat, ayo dong sekarang sudah semakin mudah loh nih angkutan umum, sudah semakin nyaman loh, enak loh, sejuk loh gitu. Jadi sebenarnya fungsinya tuh benar-benar menyeluruh ya untuk Ditjen Intram ini. Jadi nggak terbatas laut, udara, darat, tapi semua matra seperti semua Avatar matra. Ya Pak ya. Pengendali semua matra nih Ditjen Intram. Tapi Pak, sebenarnya sudah ada belum sih Pak
contoh transportasi terintegrasi yang sebenarnya sudah ideal dan sangat ini nih seharusnya seperti ini. Mungkin kalau di luar negeri kan jauh ya Pak ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin sudah ada belum Pak yang mendekati gitu Pak? Yang ideal banget sih belum kali ya. Belum Tapi ya. bahwa transportasi yang sudah terpadu sudah ada. Terhubung terpadu sudah ada. Misalnya Pak? Contoh sederhana adalah dari bandara kita sangat mudah naik kereta api maupun kelanjutan bus ya. Sudah ada, tapi idealnya belum ya. Karena bandara yang begitu luas, ternyata angkutan di pojok sini orang berjalan. Ini yang ke depan itu bagaimana kita juga harus sama-sama nih. Nextnya adalah bagaimana merubah mindset hingga yang sudah terpadu itu bisa berjalan baik dan benar. Itu yang kita harapkan ke depan. Nah, ini kami kembali berperan lagi nih, minta bantuan Mbak Intan dengan teman-temannya. Bagaimana mensosialisasikan apa sih, bagaimana sih transportasi yang terintegrasi yang baik dan benar, hubungan antara feeder dengan hub antara trunk dengan feedernya, hub dan spoke-nya seperti apa, itu akan kita evaluasi semuanya. Berarti kalau tadi Bapak sebut di bandara, misalnya Bandara Suta gitu kali ya Pak ya? Iya, contoh Suta. Ada kereta bandara, railing, ada benar di dalamnya posisinya itu. Tapi layanannya nggak semuanya terjangkau misalkan itu yang akan kita perbaiki. Yang akan dievaluasi. Iya, walaupun sebenarnya Mbak Intan ada kereta nih, ada jalur yang betul-betul. Padahal di bawahnya ada juga bus yang hubungan internet dan informasi ini yang nggak nyampe, itu akan kita perbaiki. Oke, jadi pilihan antar modanya juga menjadi sebuah pilihan yang menarik. Oke, jadi sebuah hal yang harus dievaluasi ya. Dan mungkin kalau misalnya di dalam kota ada nggak Pak? Kalau di dalam kota nih Pak, misalnya kalau saya mohon maaf nih kembali ke Jakarta nih, dan kebetulan Jakarta kualitasnya naik dari kata terpadat dari yang 50 ke 90, ranking 1 ke ranking 5 gitu. Itu kita apresiasi Jakarta juga tuh, bagaimana upaya mereka membuahkan hasil. Jadi maksudnya ini ya Pak, hasil dari peringkat indeks global dari TomTom Traffic Index 2024. Ini lagi rame banget sih Pak, itu memang keren kan? Bayangin Mbak Intan, Jakarta dengan kolaborasi pemerintah pusat sudah mampu men-shifting masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum lebih daripada 2,5 juta per hari. Waduh, dan saya salah satunya. Iya, saya juga naik kereta api setiap hari. Bayangkan kalau 2,5 juta itu per orang 4 kali ganti angkutan umum, berarti ada 10 juta perjalanan. Betul. Ya kan, yang sebenarnya kalau waktu dulu kita menargetkan perjalanan kita dari rumah ke tujuan tuh paling banyak 3 kali ganti angkutan umum. Oke, ya betul. Kalau kita kasih, sekarang kita kasih 4 deh dengan lain-lainnya gitu ya. So artinya ada 10 juta perjalanan tuh yang sudah shifting ke angkutan umum. Bayangin Jakarta ada LRT Jakarta, ada MRT Jakarta, ada LRT Jabodebek, ada KCI-nya, dan ada Transjakarta dengan pasukan bawahnya dengan Jaklingko-nya. Itu sudah bisa meng-shifting orang lebih 2,5 juta. Dan bayangkan ini bisa terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Very soon kita akan menyiapkan angkutan-angkutan perkotaan yang massal. Seperti yang massal. Pak Presiden mengedepankan angkutan perkotaan massal, kita akan mengarah ke sana. Dan hingga masyarakat ngapain lagi capek-capek bawa mobil. Iya betul, bawa motor sampai encok ya Pak. Tinggal mendingan naik angkutan umum massal. Sejuk nyaman sampai ke tujuan. Tadi kan Bapak kita sudah bilang Jakarta ini ada kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya untuk menjadikan Jakarta ini punya peringkat yang turun kemacetannya berdasarkan TomTom Traffic Index. Nah, ternyata nih ada juga sebenarnya peran pemerintah pusat untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia, HubFEMS. Mungkin Pak Rizal boleh dijelaskan kira-kira apa saja sih bentuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat ini? Beberapa kota yang kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, kita mengadakan BRT, Bus Rapid Transit untuk angkutan massal. Itu memang kita subsidi, tapi tidak selamanya. Kita hanya targetkan 2 tahun. Tahun ke depannya mereka harus mampu sendiri. Itu ada di Medan, ada di Solo, ada di Surabaya, ada banyak kota yang sudah berjalan kita sampai termasuk Bekasi terbaru ya, sama dengan Kota Bogor. Ini mereka kita layani dengan konsep BRT by the service, by the BRT tadi, hingga pemerintah daerah juga sama-sama dengan belajar bagaimana sih menutupin OPEX daripada operasional, bagaimana apa yang disebut dengan by the service, bagaimana dia bisa kerjasama dengan pihak ketiga
Pihak ketiga menyiapkan layanannya, dia tinggal beli layanannya. Bagaimana pemerintah daerah bisa memperoleh uang untuk menutup OPEX-nya. Ini kerjasama kolaborasi kita melakukan pembinaan kepada daerah, bagaimana membuat satu layanan umum angkutan massal di kota-kota baik kabupaten, kota maupun di provinsi. Yang memadai ya pastinya. Yang memadai. Yang keren kayak Transjakarta yang gitu ya Pak. Transjakarta. AC-nya atau mantap. BRT loh, BRT juga banyak. Oke, ada jalannya khusus ya Pak ya. Ya, jadi dan ke depan juga kita akan menggunakan kereta api. Kami juga sedang memilih moda yang tepat untuk daerah menggunakan kereta api. Ada usulan terbaru menggunakan kereta gantung perkotaan yang biayanya lebih murah, biaya pembangunan juga lebih murah, hingga dimungkinkan pemerintah daerah mampu untuk membiayainya. Ya, ini ada kolaborasi banyak untuk kedepannya bagaimana kita membuat satu integrasi, memastikan antara feeder dan trunk line-nya, antara hub dan spoke-nya itu bisa berjalan dengan baik, seamless integrasinya. Baik, jadi sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan juga banyak ya untuk menstimulus daerah-daerah punya angkutan umum massal yang memadai di setiap daerahnya. Dan banget. Yang paling terbaru akan segera dilakukan oleh Ditjen Intram. Iya, itu dia. Nantikan kehadiran kami. Nantikan. Gitu. Tapi sebenarnya apa aja Pak jangka pendek sebagai Ditjen Intram yang baru ini untuk bisa segera bekerja gitu kan? Ya. Apa saja Pak? Ya, artinya kita sudah bekerja nih Mbak Intan. Artinya memang saat ini kami sedang mengevaluasi dulu nih. Emang evaluasi yang existing seperti apa sih? Di mana sih kode permasalahannya? Tadi kan bicaranya antara node dan ruang. Ruang itu bisa laut, darat, kereta api, bisa juga udara posisinya. Ini yang kita pelajari. Ada masalah apa sih? Yang kedua layanannya gitu. Sebenarnya layanannya matching nggak sih satu sama lainnya? Terhubung nggak sih? Terkonek nggak sih? Gitu loh. Udah terkonek masih terpadu nggak sih? Yeah. Masalah kita kan ada hub, ada feeder. Hubnya ini terhubungan dengan feeder. Kalau sudah terhubungan, dia terintegrasi nggak sih, terkonek nggak sih, terjadwal nggak sih, sama-sama ini kita evaluasi dulu. Mana nanti ada yang kita perbaiki, mana ada usulan baru untuk memudahkan masyarakat berjalan. Yang kedua kita juga mengevaluasi daerah-daerah remote, daerah-daerah yang belum terlayani angkutan umum. Ya kita juga nggak bisa cuek naik angkutan umum, tapi angkutan umum kagak ada gitu. Kan pepesan kosong. Kami evaluasi itu. Saat ini kami sedang mengevaluasi existing kondisi layanan transportasi yang ada di Indonesia. Kami juga menyiapkan terhadap apa yang disebut dengan daerah P3DT, daerah yang terluar, daerah jauh. Kami juga memastikan bagaimana daerah kawasan ekonomi khusus. Kami juga bicara kawasan pariwisata nasional. Kami juga bicara pusat pangan kita yang sedang dibangun. Bagaimana nanti pergerakan barang-barang ataupun dari wisata ke situ yang seamless lagi posisinya. Selama tahun 2024 kan udah tahun lalu ya, udah berjalan nih 2025 sampai bulan Juli. Apa nih Pak tantangan utama sebagai nahkoda Ditjen Intram yang udah mulai dirasakan? Mungkin boleh ya curhat sedikit nggak apa-apa lah ya. Tantangan utamanya pertama pastinya ya tadi masih banyak daerah-daerah yang belum terintegrasi dengan baik, belum terlayani dengan baik sistem angkutan umumnya. Yang kedua perbedaan standar dan kualitas angkutan umum juga masih beda-beda ini. Ini posisinya yang harus kita nggak mungkin lah perintah tapi standarnya nggak punya. Kita kasih standar ternyata ketinggian daerah nggak mampu, nggak mungkin. Ini yang tantangan di awal tahun pertama itu yang kita perhatikan. Bagaimana mengharmonisasikan kondisi tersebut hingga tadi tujuan kita yang seamless tadi itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelayanan angkutan umum, biayanya murah, terjangkau dan meningkatkan ekonomi. Itu target kita posisinya. Ditjen Intram berperan banget loh untuk naikkan tadi itu target sebagai harapan Indonesia menjadi negara B2045. Waduh. Benar, pertumbuhan ekonomi 8%. Wah, kita berpengaruh. Baik, tapi salah satunya sebenarnya tadi yang Bapak udah sempat sebutkan adalah sebenarnya intinya adalah kolaborasi ini ya Pak. Harmonisasi antara, karena di saat mengintegrasikan itu ada banyak sekali kepentingan di dalamnya. Nah, dan ini benar nggak sih Pak jadi hal yang sangat krusial gitu ya Pak? Kolaborasi dalam perjalanan dari nanti Ditjen Intram melaksanakan tugas dan fungsinya. Enggak krusial, menantang dan seru. Oh, menantang dan seru, mohon maaf ya. Kami enggak ada kalimat, enggak ada. Tidak ada tantangan ya. Ada tantangan. Tantangannya tentuan dan peluang. Nggak ada hambatan di sini. Nggak ada krusial. Tidak ada tantangan. Seru dan seru. Oke. Nah, seperti yang seru-seru banget dari tadi kita sudah obrolin dan udah hampir sampai di penutup sesi kita kali ini, Hub Fams. Mungkin kita boleh
tanya sama Pak Dirjen nih. Kira-kira harapan Bapak dari transportasi yang terintegrasi ke depan di Indonesia apa nih Pak? Ya, artinya harapan kami ke depan dari lingkungan Kemenhub, kita juga ingin meningkatkan sinergi kita, kolaborasi kita, hingga kita pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peran pemerintah hadir dalam sistem transportasi ada di situ. Ya, dan kami Mbak Intan jangan lupa loh, kami punya program tidak hanya untuk APBN loh, kami menawarkan terbuka luang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan investasi. Bisa berinvestasi, bisa ber-KPBU, bisa berkonsesi di dalam membangun fasilitas-fasilitas integrasi. Kami bisa membangun TOD, park and ride, dan lain-lain. Jadi ini terbuang juga bagi masyarakat. Ya, nah peran dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Intra memastikan itu. Kami mengkoordinasikan dengan para dirjen-dirjen teknis, dibantu dengan BPSDM untuk meningkatkan SDM-nya, supaya apa yang menjadi target Kementerian Perhubungan yang sejalan dengan apa yang perintah Pak Presiden itu bisa kita wujudkan. Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, kalau berhubungan melalui bisa orkestraturkan, ya kan ya. Tadi si avatar tadi nih, darat, laut, udara, 4 elemen tadi kan ya. Betul. Dan kita akan bisa mempercepat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, dan kita mungkin bisa lagi segera menjadi negara maju. Amin ya robbal alamin. Dan itunya tentu menjadi harapan kita semua ya Pak. Di yang bergelut di bidang transportasi, bagaimana transportasi bisa membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan terima kasih sekali Pak Rizal untuk waktunya yang sangat singkat, padat, dan juga berdaging. Karena sangat-sangat berbobot sekali ya Dirjen Intram ini, dan sukses untuk kedepannya Dirjen Intram, ditunggu kolaborasi lainnya dengan BKIP ya Pak untuk sosialisasi seluruh program-programnya. Dan terima kasih Hubfems juga yang sudah menemani kita di episode Hub Talks kali ini. Dan itu juga pentingnya setelah ngobrol sama Pak Rizal, ternyata integrasi ini merupakan salah satu hal yang krusial banget ya buat perkembangan transportasi. Menantang lagi, saya seru. Menantang dan seru. Oke, saya ulang ya Pak ya. Ternyata integrasi ini menjadi salah satu hal yang menantang dan sangat seru untuk pengembangan angkutan umum massal di Indonesia. Nah, tentunya itu juga jadi harapan kita bersama ya Pak. Integrasi transportasi ini bukan hanya membantu mobilitas, tapi juga produktivitas masyarakat, bahkan mampu mendongkrak perekonomian demi Indonesia Emas 2045. Nah, untuk mewujudkan itu, ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kolaborasi antara pemerintah pusat, stakeholder, pihak swasta, bahkan kita nih masyarakat dan juga Hubfems untuk memilih kendaraan umum atau angkutan umum massal yang pastinya terintegrasi. Nah, itu dia Hubfems episode Hub Talks kali ini. Saya Intan, pamit undur diri dari hadapan Hubfems. Kita ketemu lagi di Hub Talks episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.